Bakar dan lain sebagainya, seperti Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab mengatakan bahwa innallaha katama syitta fi syitta, Allah menyembunyikan 6 dalam 6. Pertama adalah innallaha katama lailatul qadar fi Ramadan, Allah sembunyikan Lailatul Qadar di Ramadan. Jadi Allah yang tahu kapan itu Ramadan datang. Maka dengan itu dari awal sampai akhir kita siap-siap menjemput dan menjaga meraih daripada Lailatul Qadar. Semoga kita warga di sini mendapatkan kemuliaan dari malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Saya tidak membahas Lailatul Qadar terlalu lebar dan terlalu lama. Intinya adalah bahwa kesempatan di malam menuju hari ini adalah tidak lain adalah kekuatan doa, karena doa yang menjadikan kekuatan. Doa maulul ibadah wa du'a sumsul ibadah, bahwa doa itu adalah senjata. Doa silahul mukminin, doa itu adalah senjatanya umat muslimin. Makanya dengan doa kiai tadi mudah-mudahan menjadikan senjata, khususnya pertama buat yang ditinggal, yang kedua yang meninggal dunia, khususnya adalah untuk almarhum. Semoga di malam berkah, di hari yang berkah, meninggalnya di bulan berkah. Kalau kata ulama, orang yang meninggal di bulan Ramadan stop, tidak ada penyiksaan, luar biasa. Nanti setelah Syawal mereka mendapatkan nikmat kubur Allah Subhanahu wa taala. Makanya dengan doa saat ini semoga almarhum Bapak Triyoso bin Sukanta pertama diterima iman Islamnya, diampuni segala kesalahannya, dan diterima segala amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan keluarga yang ditinggalkan kekuatan doa bukan untuk almarhum, tapi untuk anak cucu mantu beliau yang ditinggalkan, khususnya istri tercinta ya, istri tercinta Ibu Mina. Mana orang? Mudah-mudahan beliau tambah cantik terus-terusan, amin. Tambah sabar diberikan Allah Subhanahu wa taala, dan terus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyumam ra'atin matat jaujiha ridon, tidak ada seorang perempuan yang meninggal suaminya kemudian dia redha, maka dia mendapatkan bagian surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Makanya mudah-mudahan dengan seluruh doa kalimah thayyibah yang dibaca, mudah-mudahan Allah hantarkan dengan apa? Paling tidak kuburnya, tadi kata Ustaz Babai, raudhah min riyadil jannah, menjadi taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari siksa kubur. Karena harapan dari doa itu adalah cuma doa orang yang meninggal cuma dua, diterangkan kuburnya, diluaskan kuburnya, atau dijauhkan dari siksa-siksa kuburnya. Makanya sering ada doa, Allahumma la tu'adzib hadal janazah, Allahumma la tu'adzib, ya Allah jangan kau siksa ini jenazah, ya Allah jangan kau siksa. Bahkan Rasul cara untuk menghilangkan siksa itu sangat luar biasa. Marartu bil qabrain, Rasul cara menghilangkan orang dari siksa kubur Rasul sangat sangat simpel. Ketika marra bil qabrain, Rasul melewat dua kuburan, maka kata Rasul hadani yu'adzibani syadidan. Kata Rasul melewat kuburan. Riwayat kuburan ini, satu riwayat kuburannya di Ma'la, satu riwayat kuburannya di Baqi al-Gharqad. Jadi Baqi itu adalah sebelum orang masuk ke Taman Raudhah, maka di situ melipir ada namanya Baqi di samping Masjid Nabawi. Itu ada Baqi al-Gharqad. Satu riwayat yang kuat adalah Rasul melewat di Baqi al-Gharqad. Maka Baqi al-Gharqad ada tempat para syuhada. Di situ dimakamkan keturunan Rasul. Di dalamnya ada Utsman bin Affan, ada Imam Nafi, Imam Syafi'i, Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Alangkah bahagianya orang yang dimakamkan di tanah dua suci ini adalah Makkah Mukarramah. Nah, ceramah belum beres, kopi udah langsung aja itu. Kan begitu ya. Jadi ngeliatin kopi ya, bukan yang ngeliatin ngapa emang ngaji begini harus kopi. Ke dalam kagak ada kopi ini. Nah ini Bapak juga minta kopi udah. Ya Allah Rabbana. Baik,
Bapak sekalian, nah mudah-mudahan kita ada kesempatan bisa berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Rasul melewat 2 kuburan. Kalau ceritanya sangat singkat, cuma disingkat cerita. Kata Rasul ini kuburan 2 kuburan lagi disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasul tahu di makam Baqi Al-Gharqad di Malang, di Mekah Madinah itu kalau makam itu tidak ada ditulis nama. Coba tanya Kiai Rosid, kagak ada tulis nama. Cuman batu doangan. Nah makanya kenapa Allah Rasul tahu hadani yu'adzibani, ini 2 laki-laki yang disiksa kata Rasulullah SAW. Makanya kalau kita ke makam-makam di Cipayung, Bilusus, Cipayung, Cilangkap, kemudian di Setu, itu ada batu di sana tulisannya tuh. Apalagi kalau di Setu tuh lucu-lucu, ada Karung bin Tupai, karung tuh. Jadi kalau cerita apa mali tuh cerita apa ya maksudnya. Jadi kalau dibaca itu kita kadang lucu, makanya jauh dosa udah ada Bajing bin Tupai, kita ada di Setu itu Bang Karung ya, ada itu luar biasa. Jadi nah orang Betawi mah kan simpel-simpel dulu mah. Makanya kalau kata Kiai Lukman, bagaimana lahirnya di hari ya, kalau lahirnya hari Senin nanti katanya begitu ya. Sebab itu harinya tahu. Itu orang Betawi gampang-gampang. Intinya begitu. Jadi Kanjeng Rasul SAW nggak ada. Kalau kita tahu kan, laki-laki itu ada binti itu aja. Tapi di sono kagak ada. Bapak Saudara silakan lihat, kagak ada batu nisan yang tulisan. Hatta pamannya Rasul itu di Uhud, Sayyidina Abbas itu namanya nggak ada. Cuman hanya tumpukan tanah saja. Tapi kata Rasulullah SAW, ini laki-laki 2 lagi disiksa kata Rasulullah SAW. Sebab apa ini 2? Yang pertama kata Rasulullah SAW adalah bisababil baulin. Pertama ini disebabkan karena kencing. Allah biasa. Ini makanya kata Rasul biadabin sadidin. Kok siksanya parah dan pedih, tapi bidan bin hayyin, dengan dosa yang sangat sepele tapi dosa yang akan mengakibatkan gede. Pertama adalah bisababi baulin, ini orang sebab karena kencing sembarangan. Kencing yang bagaimana? Kencing mah kencing, tuman lam yastatir, nggak pakai tutup-tutup. Tuh, di mana aja ngoblok bang? Ada pohon rambutan kayak ini. Nah begitu tuh, itu hati-hati. Biasanya laki-laki, kalau perempuan mah nggak bakalan laki-laki nggak perempuan mah nggak bakalan. Maka perempuan mah jarang. Ini laki-laki, makanya perempuan pun begitu. Bisabab inilah yang akan mengakibatkan timbang air kencing Ustaz. Coba Bapak kencing dengan berdiri, kemudian Bapak ruku dan kemudian sujud, itu suka netes dan keluar lagi. Makanya kalau kencing itu jongkok ikutin Rasul. Caranya begini. Nah begini. Kalau kencing lagi begini. Nggak ada ngacir pohon rambutan begini, kagak ada. Nggak nyunah, nggak sekut Rasulullah SAW gitu. Apalagi kalau ngikutin toilet kagak ngerti saya mah ya. Makanya hati-hati, itu caranya kencingnya jongkok, cuman nggak pakai tutup tapi melam yastabri, nggak istibro itu ngeden sampai 3 kali, udah jongkok tutup istibro. Nah begini. Jadi kalau laki-laki mohon maaf ditarik tuh dari belakang. Nah, itu ngeden sampai disebutnya istabri. Istabri itu apa ya? Ya begitu istabri. Artinya istabri sih Pak, kamu ngeliatin saya Pak. Istabri itu. Dehem. 3 kali tuh sampai keluar itu semuanya. Insya Allah udah syariat. Ditutup, kemudian istabri, kemudian yang ketiganya lam yastanjih, kagak cebok. Udah dia diri, kemudian pakai tutup kagak, istibro kagak, cebok kagak. Nah ini yang mengakibatkan. Tak begitu dia wudhu, kemudian dia sholat. Maka nauzubillah, sholatnya nggak manfaat, wudunya nggak manfaat. Makanya syariat dulu laksanain. Ustaz kalau udah duduk begitu, itu malah lain lagi. Yang penting udah syariat. Kata Rasul adalah orang yang disiksa inilah karena sebabnya pelein dosa yang kecil. Semoga dari air kencing yang sedikit itu, semoga Allah maafkan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah itu yang pertama. Yang kedua sebab apa? Bisababin namamah. Yang pertama karena kencing, sebab kencing. Yang kedua disiksa karena ngadu domba, ngomongin orang segala macam. Nah ini udah lewat lagi itu baik kopi insyaallah ya. Bapak yang saya hormati Allah muliakan. Nah jadi yang siksa kedua karena kencing sebab, yang kedua sebab namimah, ngadu domba dan ngupat. Makanya ini. Nah singkat cerita dalam kisah itu akhirnya Rasul nyuruh Bilal, satu riwayat,
nyuruh Bilal naik ke pohon kurma. Pohon kurma beda dengan pohon rambutan. Kalau pohon rambutan rantingnya ditarik, yang udah putus itu kering, itu ditarik cepat putus. Tapi kalau yang namanya ranting-ranting pohon kurma itu digelayutin orang banyak nggak bakalan. Makanya segede apapun, sebesar apapun angin topan di sono, pohon kurma nggak ada yang roboh dan tumbang. Tuh hebatnya pohon kurma. Maksudnya Rasul naik pohon kurma, kemudian satu riwayat nyuruh Bilal, Rasul sendiri. Nah ini yang jadi kehebatan Rasul. Rasul nggak kenal dengan ini dua laki-laki, tapi perhatiannya terhadap laki-laki. Rasul berusaha naik, mutusin, matain pohon kurma ranting-rantingnya. Sesudah beres, Rasul panas kain. Kemudian dibelah dua itu pohon kurma itu. Pohon kurma dibelah dua, kemudian ditancap ke satu kurma lagi, kuburan satu, yang kedua di pohon satu kuburan lagi. Sahabat nanya, "Hada yang tahu ya Rasulullah, apakah ada manfaatnya engkau ya Rasulullah dengan engkau menancapkan itu?" Kata Rasul, "Na'am, ada. Annaha yuhabbi fa innallaha yuhabbi fa adzabah ma lam yaibasa." Allah akan meringankan siksanya ini dua laki-laki selama ini kurmanya, selama ini rantingnya, selama dahannya, selama itu pohonnya basah, maka meringankan siksanya orang yang dalam keadaan disiksa. Jadi Bapak ngasih kembang, kemudian pakai wangi-wangian, nancebin pohon, itu sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pohon kurma saja menjadikan ringan siksaan buat ahli kuburnya, apalagi zikir solawat, baca Quran yang dibaca dari mulut-mulut orang yang soleh, apalagi di bulan yang mulia. Itulah pohon kurma saja perhatian Rasul terhadap laki-laki yang sangat luar biasa. Pohon kurma saja meringankan siksanya, apalagi solawat, tasbih, zikir kita meringankan. Mudah-mudahan dengan doa beliau, mudah-mudahan dikurangin atau dijauhkan dari siksa kuburnya. Amin ya rabbal alamin. Udah setengah jam kurang, 5 menit lagi karena budgetnya cuma setengah jam ya. Saya mah kemana-mana nggak ngarepin apa-apa. Saya mah kesini cuma nyari amplop ya ilah, saya nggak kemana-mana ya Allah Bapak sekalian. Intinya adalah kata Imam Ibnu Lais As-Samarqandi mengatakan, "Waman aroda ayan jua min adzabil qabr." Barang siapa yang bebas pengen selamat dari azab kubur, maka paling tidak ayulazima bi arba'atil arba'isal. Selanjutnya selalu mendawamkan 4 perkara. Kata Imam Ibnu Lais As-Samarqandi mengatakan, pertama adalah ayyuhafidhus shalawatil khamas, mendawamkan, menjaga, mulajimah sholat 5 waktu. Apalagi di bulan Ramadan, saya percaya Ramadan ini dijaga seluruh amaliyahnya. Makanya di bulan Ramadan ini sholatnya fardu, sholat sunatnya, qiyamul lail, tarawihnya mudah-mudahan jadi sebab lantaran diampunin dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena man qoma Ramadanan imanan wahtisaban. Imanan di situ adalah ayat tasdikun bi annahu haqqun fadilah, sesungguhnya membenarkan karena keutamaan dari qiyamul lail dan salat-salat di malam-malam Lailatul Qadar sangat berfaedah. Mudah-mudahan pertama, ayo salat jangan ditinggal. Bilusus kita Masya Allah di bulan Ramadan ini kita nggak pernah ninggalin salat. Mudah-mudahan sehabis kita Ramadan sudah, maka mudah-mudahan kita mendapatkan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan ceramah bagaimana ini minumnya? Iya. Terus kasih dah. Iya, situ kagak ngantuk lah, sudah capek. Nah bisa ya Bapak. Ya, kayak Rosis tuh kasih kopi. Baik. Ya. Terus Pak ini? Terus sampai jam berapa ini?
sampai habis kopi, sampai mati aja bang. Jangan lama-lama, ini nanti kita akan itikaf masing-masing. Intinya satu, jangan tinggalkan. Nah, mudah-mudahan ini almarhum selama hidupnya baik di sana. Saya tahu, kita bersaksi beliau, kalau memang beliau dagang di sana, dan juga saya udah kayak abang sendiri. Kalau saya mau ngambil, ngutang-ngutang sama beliau. Silakan Ustadz, ya sembang segini apapun. Mungkin Bu Wina juga tahu. Saya punya utang nggak Bu Wina? Saya punya utang maksudnya sama beliau gitu ya. Nah itu Bapak sekalian, mudah-mudahan jadi kalau doho sama bareng saya. Jadi dari mulai saya di sana, saya bermasyarakat dengan beliau. Makanya saksi mudah-mudahan amaliyah sholat beliau diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Karena nggak ngerti kan kematian semua. Jadi semua itu nggak ada yang nggak tahu. Kematian ini adalah hak prerogatif Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kaya mati, yang miskin mati, yang gemuk mati, yang kurus mati, yang tinggi mati, yang pendek mati. Ustaz, lo kenceng amat matinya Ustaz. Kayak gede buat Ustaz mati, ya Allah bang. Semua ya. Dia Allah Rabbana, kadang kita lagi ngobrol nih, ada berita malamnya si fulan meninggal. Suka begitu tuh. Padahal tadi kita ngobrol tuh kongko di pos ronda, berita malamnya meninggal dunia. Malamnya ngobrol kita, berita pagi meninggal si fulan. Pagi meninggal dia, malamnya ngobrol. Walah. Sama siapa itu ya? Mamadi. Enggak ada yang paham, idza ajaluhum la yasta'iluna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak ada yang paham kematian Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kata dokter mengatakan 80% orang yang gemuk itu duluan riskan kematian. Kenapa? Karena kalau yang gemuk dia lari, asupan oksigen nggak ada, ngap-ngapan kayak ikan emas, akhirnya meninggal dunia. Akhirnya kata yang kurus, alhamdulillah. Makanya jangan genut-genut, kurusin dikit. Kata yang kurus, alhamdulillah saya mah kurus, berarti jauh meninggal. Ternyata survei kata dokter, yang kurus juga banyak yang meninggal. Kenapa? Gizi buruk ternyata. Nggak makan ya, makan angin aja udah. Jadi semua nggak ada yang nggak bakalan kelas 1, semua akan kembali rebah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta artis pun tidak ada yang kekal. Dulu tahun berapa Nike Ardila, artis penyanyi yang sangat legendaris itu, Nike Ardila belum nikah belum apa-apa meninggal dunia. Sayang sampai gini hari. Oh luar biasa. Nike Ardila disusul temannya Poppy Mercury, kemudian ada yang namanya Ade Namnong meninggal dunia, kemudian disusul dengan Budi Ando, disusul oleh Ricky Ju pemelihara bola, disusul dengan Tile Basuki, semuanya meninggal. Hatta ya Jeffrey Al-Bukhari 2010 Julia Perez meninggal dunia. Luar biasa. Boga TV, emang ibu doang yang punya TV, saya juga punya TV, enak aja, apa saya punya TV semuanya. Itu yang namanya Julia Perez ketika meninggal dunia itu bebannya berat Pak. Jadi bebannya berat. Jadi ketika Julia Perez meninggal dunia, cuman beban kehidupannya berat. Pertama diputuskan jadi gaskon katanya pemain bola. Yang keduanya bertengkar dengan ibunya. Itu makanya beban berat meninggal dunia. Penyakit yang dideteksi daripada Julia Perez karena pelit terhadap ASI kepada suaminya, jadi meninggal dunia. Udah malam Jumat gue mah udah jangan banyak-banyak. Intinya adalah tidak ada yang kekal. Makanya semoga amaliyah almarhum dari sholatnya semoga menjadikan terang kuburnya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua yang akan menerangi kuburnya, kita kata Imam bin Lais As-Samarqandi adalah wa qiraatul Quran. Nah ini bacaan kata Imam Syafi'i wa talabna dia al-qabr. Aku mencari bagaimana cara menerangkan kuburnya, kata beliau, fawajadnahu, aku menemukan bi qiraatil Quran. Ternyata ake-ake ngaos Al-Fatihah, ake-ake baca Al-Quran khususnya di bulan Ramadan. Makanya mudah-mudahan ini Ramadan menjadikan bulan momentum untuk baca Al-Quran. Semoga ini wajah-wajahnya sudah hatam semuanya. Amin. Aminnya nggak enak ini namanya. Amin. Udah hatam belum Pak? Bang apa-apa, ada yang baru mulai, ada yang 1 juz, ada yang 2 juz ya. Ya kalau Surabaya udah hatam saya Ustaz, ngebet doang. Dia kebet. Wah, ada Al-Quran. Kalau ngeliatin sahabat mengeri, nggak bakalan kesusul. Sahabat itu ada yang hatamkan 2 hari sekali.
3 hari sekali, bahkan seminggu sampai bisa 3 kali menghatamkan Quran. Abdullah bin Amr bin As itu saking hebatnya membaca Quran lupa nikah. Abdullah bin Amr bin As itu banyak himpunan Qurannya. Saking hebatnya dia baca Quran, lupa dengan berumah tangga. Sampai diadukan oleh bapaknya kepada Rasul. Ya Rasul, aku punya anak Abdullah. Lalu dia nggak mau nikah. Kenapa? Karena enjoy dengan baca Qurannya. Ditegur sama Rasul. Hei Abdullah, kamu jangan begini. Ini umatku. Kamu punya cita-cita ke depan, punya istri. Mau? Akhirnya singkat cerita dinikahkanlah Abdullah bin Amr bin As dengan putri yang satu lagi. Akhirnya nikah. Setelah nikah sampai sudah sekian tahun, akhirnya bapaknya pengen tahu rumah tangga seorang anaknya. Bukan ngorek-ngorek, awas, ngorek-ngorek ke rumah tangga anak gak boleh, tapi kalau ngasih solusi boleh. Maksudnya dikorek-korek tuh pengen tahu keadaan rumah tangga anak. Jangan udah bebasin, losin aja. Lu mau roto makabiri silahkan. Cuman bapak emaknya paling doa biar rumah tangga kalian mawaddah warahmah. Kan begitu. Akhirnya ibu bapaknya tuh pengen ngeliatin keadaan bagaimana. Satu riwayat ketika anaknya nggak ada Abdullah, yang ada mantunya di rumah ada istrinya. Akhirnya cerita, Neng, bagaimana rumah tangga sama anak bapak? Wah Allah, kata istrinya tuh. Jadi istrinya juga nggak nutup-nutupin. Alhamdulillah saya rumah tangga sama anak bapak nggak ada ruginya, hebat sekali. Jadi kalau ada begitu, bagaimana anak-anak bapak? Wah, anak bapak mah pelit, jublah setan. Jangan diupak-upakin, jangan, udah ditutupin aja udah. Makanya seorang perempuan yang selalu menutupin aibnya lakinya, insya Allah nanti dia yaumil kiamah akan ditutupin. Tapi kalau seorang perempuan selalu membuka aib lakinya sendiri, nanti di yaumil kiamah bakal dibuka aibnya di hadapan orang banyak. Naudzubillah. Makanya sejelek apapun laki kita, udah umpetin aja udah. Jangan, yalah Neng, saya mau juga nggak betah rumah tangga sama laki gue. Emang apa? Setiap malam ngampleh mulu. Tuh jangan dibilang ngampleh mulu, jangan. Diemin aja, walaupun ngampleh udah diemin aja udah. Nanti juga lama-lama kalau ditakol dia bunyi udah. Dia jangan dibilang apalagi diukur di medsos, di FB, di segala macam. Udah diemin aja udah. Akhirnya singkat cerita ini bapaknya, rumah tangga saya bahagia. Tidak ada amal ibadah yang terlewat. Semua. Cuman kata istrinya, cuman Neng? Cuman Pak, semenjak aku nikah sama anak bapak, aku belum pernah disentuh di ranjang. Wah Allah. Jadi semenjak nikah Kiai Rosid itu belum disentuh Bang Haji Bakir, dicolek wala, dicium wala, nggak pernah. Kalau sampai udah digabruk kali udah. Ini nggak ada. Cuman itu saya nggak pernah dicolek. Akhirnya diadukan lagi sama Rasul. Ya Rasul, anak saya begini. Kata Kanjeng Rasul, Abdullah, kamu sekarang udah punya istri. Al-Quran mengajarkan wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ajarkanlah rumah tangga kalian dengan baik. Mu'asyarah bil ma'ruf. Menurut ajaran agama Islam. Nggak boleh begitu. Akhirnya ya udah. Akhirnya ditanya lagi, kenapa wahai Abdullah kamu begitu memilihnya, nggak pernah menyolek istrimu? Apa kata Abdullah Bang? Kata Abdullah begini jawabannya, wallahi ya Rasulullah, aku tidak pernah menyentuh istri. Kenapa? Karena aku lebih nikmat menghatamkan Al-Quran daripada tidur dengan yayang. Oh Allah, subhanallah. Ini percis seperti Ustaz Babay juga begitu. Jadi saya tanya Pak, Bapak nikmat menghatamkan Quran apa nikmat bobo sama yayang? Awas yang ada Ustaz di antara kita. Pak, lah diem baik Pak. Bapak nikmat menghatamkan Quran apa tidur bareng sama istri? Lah enggak jawabnya cuma Ustaz Babay doang. Semuanya kita ada yang jawab Ustaz dua-duanya. Waduh saya bilang pasti kita lebih menghatamkan istri daripada menghatamkan Al-Quran. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan Allah muliakan, itu dua, sholat jangan ditinggal, baca Quran. Makanya tadi awasan Yasin mudah-mudahan jadi lentera. Sedikit paragraf dari doa Sesubes mengatakan, Allahumma ij'al Qur'an al-azima fi qulubina diya'a wali absorina jala'a wali asqamina dawa'a wali dunubina mumahisa. Paragraf yang lain mengatakan, Allahumma ij'al Qur'an fi dunya qarina wa fil qabri munisa. Semoga Al-Quran menjadikan di dunia menjadikan soulmate,
Dan ketika kami masuk ke alam kubur, itu Al-Quran menjadikan teman dekat untuk membela kami. Nah, semoga Al-Quran yang kita baca semuanya, dari Al-Ikhlas, Falaq, Nas, semuanya, baik mau 1 juz, 2 juz, 3 juz, atau semuanya, semoga menjadikan terang kubur kita bersama. Amin. Yang kalau saya tanya, Bapak ada yang hafal 30 juz, ada yang hafal 20 juz, ada yang 1 juz. Saya tanya, Bapak hafal 30 juz apa juz 30? Pak, jangan ngopi mulu, saya tanya ini terakhir. Bapak hafal 30 juz apa hafal juz 30? Juz 30. Juz 30-nya lebahan mana? Dari Amayat Asalun apa Al-Hakumut? Al-Hakumut ke bawah ya. Falaq, Nas, kuliah juga udah ya. Nah itu sekalian, gak jadi masalah. Kenapa? Jangan menyepelekan Al-Ikhlas. Kenapa? Banyak orang masuk ke surga gara-gara Al-Ikhlas. Makanya ketika mayit melonjor, banyak-banyakinlah bacain surat Al-Ikhlas. Kenapa? Karena salah satunya adalah akan diangkat siksa kubur Allah Subhanahu wa taala. Yang keempatnya adalah sodakoh. Nah ini sodakoh, niatin ini. Yang ini disodakoin, Bu Minah, Bu semuanya anak-anak, ini dari mulai pertama sampai sekarang menuju hari, mudah-mudahan ini niatin sodakoh, pahalanya Allah sampaikan kepada almarhum. Amin. Ini sodakohnya apa Ustadz? Apa aja? Rasul ditanya, qad matat ummi ya Rasulullah, aina sodakoh? Rasul, ibuku meninggal dunia, bagaimana sodakoh aku? Dalam kitab Imanin membanya, kata Rasul, tasodakot walau bimiyah. Sodakolah kalian walaupun dengan air putih. Air putih lah, kata Rasul, air putih. Ini kan sabrag udah. Lu semangka sampai itu, ada pisang, ada jeruk, ada apa namanya? Ada getuk, ada roti. Ya udah sabrag udah. Nah, makanya mudah-mudahan ada kopi, ada susu. Saya juga mau susu mah nggak apa-apa ya. Jadi ini kopi baru saja dan putih segala macam. Intinya adalah banyakin sodakoh, niatin. Ibu Minah, semoga Bu Wina semuanya niatin sodakoh. Niatin apa yang diberikan buat guru ngajinya, semuanya diniatin sodakoh ya. Amplopnya sudah disiapin ya. Ini udah disiapin udah. Takut lupa soalnya ngantuk lana ya. Kalau pada pulang semuanya. Saya mah cuman enggak, saya mah ngarepin apa-apa, saya mah ceramah kemana-mana nggak ngarepin amplop agak, saya mah enggak, demi Allah. Enggak isinya juga enggak, saya mah cuma nominalnya berapa aja. Bapak yang saya hormati Allah muliakan, saya mah enggak, semua saya ikhlas kemana-mana, saya ceramah kemana-mana ikhlas semuanya, cuman yang enggak ikhlas bini saya. Ya. Nanti kalau saya pulang, Ustaz dari mana ceramah? Apa mau biasanya? Agak tahu di bawah apa-apa. Kan jadi bertengkar sama bini jadinya rame. Makanya daripada bertengkar mendingan kita pindah. Takut saya berantem mobil. Ya Allah Rabbana, intermezzo karena emang udah tempo. Bapak yang saya hormati Allah muliakan, yang ketiga terakhirnya adalah kasratut tasbih, banyakin tasbih. Ini kumpulan nggak ada ikhtilaf Pak. Baca Quran ada, tahlil ada, takbir ada, tahlil ada, tasbih, sedekah ada. Mau apain? Udah kalau orang mau ngomong apa-apa, saya bilang mau bidah segala macam, colok aurin pakai kopi segala macam. Lu kalau mau enggak usah ya. Ini karena mudah-mudahan ini tempat mudah-mudahan berkah. Terima kasih saja mungkin. Mudah-mudahan Ibu Wina diberikan syawal afiat dan keluarga. Semoga almarhum jadikan kubur raudhah min riyadil jannah. Terima kasih. Kula masofa wa ada makadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.